Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya mewakili teman-teman saya atau kelompok saya untuk memaparkan dan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis kurva demand dan kurva supply. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kami atau tugas kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amalia, sarjana ekonomi magister akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam melakukan tugas ini. Mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Analisis kurva demand, agregat demand, dan analisis kurva agregat supply. Apa sih yang dimaksud dengan agregat demand? Agregat demand yaitu bisa disebut juga permintaan agregat tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan agregat supply atau penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat. Sedangkan pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Definisi kurva permintaan agregat itu didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregatnya. Sifat utama kurva agregat demand yaitu selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah, artinya di mana semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva agregat demand menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa kita lihat sebagai berikut. 1. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda juga. Semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula harga barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harganya semakin rendah. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Apa itu tingkat harga, suku bunga, dan investasi? Pada umumnya terdapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila ada harga yang stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin inflasi, suku bunga cenderung akan semakin naik. Apabila semakin tinggi inflasinya, terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi yang semakin tinggi. Contohnya, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real juga merosot. Terus yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju, sektor industrinya akan mengeluarkan harga barang yang sama dengan jenisnya. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadikan salah satu faktor penting dalam menentukan ekspor dan impor di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan, apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang dan sebaliknya. Apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor lebih meningkat. Dan beberapa sifat pun bisa disimpulkan
yaitu kenaikan harga akan menurun ekspor neto atau ekspor yang dikurangi impor. Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real lainnya. Bisa dilihat dengan kurva permintaan agregat di samping. Definisi kurva penawaran agregat supply adalah suatu yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ciri-cirinya, pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva agregat supply relatif landai. Maksudnya ialah penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat pengguna barang modal belum mencapai kapasitas yang optimum. Dan ada pula upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian agregat supply dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh kurva. Bertambah tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Terus sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva agregat supply keadaan juga semakin tegak. Bisa dilihat sebagai gambar di samping. Artinya kenapa jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat semakin tinggi tingkat harganya, semakin banyak pula pendapatan real yang ditawarkan oleh perusahaan dan perekonomian tersebut. Tingkat pengangguran juga semakin naik upahnya, terdapat hubungan dengan negara aktif antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Itu juga bisa dilihat dengan gambar di samping. Kesimpulannya adalah bisa diambil dari analisis kurva agregat demand dan agregat supply. Kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, yaitu dalam analisis kelemahan teori klasik dan Keynes diperbaiki. Teori klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke atas segi penawaran, manakala analisis Keynesia sangat menekankan kepada segi permintaan. Dalam analisis kedua, aspek ini yaitu segi permintaan dan penawaran diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Kegiatan ekonomi negara, permintaan agregat menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan pada perekonomian dan berbagai tingkat harga. Jadi manakala agregat supply menunjukkan pengeluarannya, harga barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut juga bakal naik tingkat harganya. Tingkat kegiatan ekonominya, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja ditentukan oleh tingkat harga dimanapun permintaan agregat tersebut. Dalam kurva analisis agregat demand dan agregat supply, ini bisa dilihat apabila kurva agregat demand dan agregat supply saling berpotongan, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah kurva keseimbangan pendapatan nasional atau jasa yang disebut juga dengan keseimbangan makroekonomi. Tentunya keseimbangan ini akan berubah sesuai waktu dan kondisi secara analisis. Perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan agregat demand saja, perubahan agregat supply saja, dan perubahan serentak atau secara berurutan dalam agregat demand dan agregat supply. Mungkin untuk penjelasan tentang analisis kurva dan analisis kurva agregat demand dan agregat supply cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.